Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple, ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general. Bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan, ya. Karena tidak akan resonate untuk semua orang. Ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Pisces, ini adalah readingan untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces energi cinta asmara untuk bulan Agustus 2021. Kita akan mulai dari yang singlenya, nanti kita lanjut ke yang couple ya. Magician, kamu lagi produktif kalau aku lihat di bulan Agustus ini ya. Mungkin buat beberapa dari kamu ini ada juga tentang komunikasi. Mungkin kamu sedang berkomunikasi dengan orang, tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang berusaha membangun, berusaha meng-create sesuatu. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, eh, tentang karir kamu, tentang bisnis kamu gitu ya. Tapi aku lihat kamu sedang lagi sibuk, lagi ingin membuat sesuatu. Oke. Kita lihat energi dari lampaunya ya. Eight of Swords, restriction, merasa terlimit ataupun ketrap, terhambat dalam satu situasi dan kondisi yang bikin kamu nggak kemana-mana. Dan mungkin ini membuat kamu agak frustasi dengan situasi dan kondisi ini. Cuman masalahnya, sorry ya. Sorry. Jatuh ininya. Ada hal yang kayak kamu tuh fokus kamu atau perhatian kamu atau kamu ngelihatnya ke satu arah ataupun bahkan kamu kayak buta akan sesuatu gitu loh. Sehingga kamu tidak dapat melihat jalan keluar dari situasi dan kondisi ini. Kamu terpaku akan sesuatu yang bikin kamu jadi ada di dalam belenggu ini. Mungkin belenggu ini adalah pikiran-pikiran kamu, perasaan-perasaan kamu, masalah-masalah kamu, dan itu membuat kamu sulit untuk lepas ataupun sulit untuk mencapai ataupun mendapatkan solusi. Two of One, kesulitan untuk menentukan, kesulitan untuk memilih, mengambil langkah, ataupun kamu masih nggak tahu apa yang kamu pengenin. Sehingga mungkin kamu tetap di situ, gitu loh. Gue nggak tahu apa yang gue pengenin. Tapi mungkin kamu berpikir bahwa kamu tahu. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita berpikir A gitu ya. Tapi kita ngelihat bahwa A itu tidak berfungsi ataupun tidak berjalan. Kita berusaha, tapi itu nggak membawa kita kemana-mana. Gitu loh. Tapi kita cuma tahu si A itu. Padahal mungkin di luar itu banyak sekali. Banyak sekali celah-celah atau jalan-jalan yang bisa kamu ambil untuk tujuan yang kamu sebenarnya mungkin baik untuk kamu. Cuman saat ini, kamu tahu nggak apa yang kamu pengenin?
Three of Swords. Dalam keadaan terbalik, Page of Wands. Three of what? Three of Swords. Dalam keadaan terbalik, aku lihat kamu berusaha untuk bangkit lagi. Kamu kan orang yang terlihatnya mungkin kadang-kadang orang salah tanggap gitu sama kamu. Seakan-akan ngelihat kok kamu kayak nggak punya perasaan sih, kok kamu kayak mungkin judes ataupun apa gitu ya, dari sikap kamu terlihat dingin. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kamu dalam sekali sebenarnya merasakan sesuatu itu dalam sekali. Cuma mungkin punya kecenderungan untuk menutup itu. Apa yang ditunjukkan dengan apa yang dirasakan itu berbeda. Page of Wands. Ada berita baik di sini yang membuat hatimu tenang, ataupun ada sesuatu ataupun seseorang yang menarik perhatian kamu. Seven of Swords. Dalam keadaan terbalik. Ada seseorang yang kembali ke dalam kehidupan kamu. Someone trying to come back in. Dan menawarkan gelasnya sama kamu. Dan mungkin itu berita baik itu. Ace of Cup dalam keadaan terbalik. Ada satu tawaran ke kamu mengenai masalah perasaan ya, mengenai masalah cinta. Tetapi kalau aku lihat di sini, ada satu kekecewaan ataupun satu pengalaman yang menyakitkan kamu, dan mungkin ini sempat berkali-kali kamu alami yang membuat kamu trauma. Sehingga kamu takut orang ini akan seperti itu. Orang ini akan nyakitin gue lagi. Orang ini akan sama aja kelakuannya sama orang-orang yang sebelumnya. Berarti kalau masih ada trauma, kamu masih belum benar-benar pulih. Dan yang kamu butuhkan adalah pemulihan yang benar-benar di dalam diri kamu. Terkadang kita merasa bahwa kita sudah pulih akan satu kejadian di mana mungkin udah lama lewat. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak obatin, kalau kita nggak benar-benar ambil waktu dan ambil kesempatan untuk healing, itu luka nggak sembuh. Makanya jadi satu trauma. Saat kecolek dikit dia sakit, saat kecolek dikit dia berdarah. Gitu loh. Makanya harus diobatin. Kalau udah diobatin memang akan meninggalkan scars. Tapi itu memberikan pengingat, bukan menjadi trauma. Gitu loh. Karena kalau trauma ini bisa mempengaruhi kamunya sendiri, perasaan kamu sendiri, dan hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang di kedepannya. Karena kalau orang punya trauma, apalagi kalau dia tidak benar-benar bisa memulihkan diri dari trauma-trauma tersebut, kadang-kadang dia punya kecenderungan satu adalah menghukum orang di masa depan karena kesalahan orang di masa lalu. Yang kedua, dia akan kayak merasa apa yang dia punya itu sama gitu loh, ada di situasi yang sudah lalu, padahal ini bersama orang yang lain dalam situasi yang berbeda gitu loh. Ini aku cerita aja karena aku harus nyampein itu sama kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin punya kecenderungan di saat orang mulai mendekati kamu punya kecenderungan untuk kayak
mendorong mereka gitu loh, karena ketakutan itu. Page of Cup. Tapi kalau ini berhubungan dengan orang yang pernah dealing dengan kamu di masa sebelumnya, dan dia berusaha datang lagi dan menawarkan rasanya sama kamu, Page of Cup dalam keadaan terbalik dan Ace of Cup dalam keadaan terbalik. Sudah dalam banget kekecewaan kamu, sakit hati kamu, karena perbuatan mereka. Ini sesuatu yang bukan hanya sekali. Ini bisa jadi mereka menyakiti kamu berkali-kali. Ini bisa jadi orang ini ghosting, atau kamu sempat mengalami hal ini dengan orang yang berbeda beberapa kali. King of Pentacles. Kamu ya kalau aku lihat sih di kedepannya, kamu lagi mau fokus ke dalam pekerjaan, keuangan, karir kamu. Ya, kamu lagi ada sesuatu yang kamu mau bangun. Cuman kalau aku lihat juga di sini, kamu lebih saat ini tuh kamu arahnya kalau dalam bidang percintaan mau lebih hati-hati, mau lebih kayak terencana. Gue nggak mau cuman ngikutin perasaan-perasaan gue dan mengikuti alur perasaan gue. Karena mungkin buat kamu itu yang sering membuat kamu terlukai dan diperlakukan orang dengan tidak adil, tidak baik. Gue harus lebih memilih orang yang apa ya, kayak menunjukkan gue bahwa dia itu serius, dia itu pengen punya masa depan sama gue, dia itu orang yang jelas, dia itu orangnya yang bukan cuman janji-janji belaka. Gue udah capek di PHP-in gitu loh. Gue udah capek makan, gue udah kenyang sama harapan-harapan gitu loh. Gue pengen sekarang sesuatu yang real. Jadi kalau orang nggak menunjukkan sama kamu sesuatu yang real, mendingan gak usah. Ace of Swords, Knight of Cup. Kamu nih banyak dealing dengan orang yang masih labil. Kalau aku lihat di sini, kamu dealing dengan orang-orang yang labil, orang yang masih belum tentu arah, orang yang masih ngikutin emosinya, ngikutin nafsunya, ngikutin perasaannya, tetapi iya, tidak punya sesuatu yang real yang bisa kamu pegang, sesuatu yang solid gitu loh. Janji manis, romantis, hal-hal seperti itu. Tapi kamu ngelihat ini orang-orang yang kayak gini, ujung-ujungnya yaitu gone. Kamu pengen orang yang ya udahlah, walaupun mungkin tidak seromantis itu, walaupun mungkin tidak semanis itu, walaupun mungkin eh, nggak yang begitulah tipenya gitu ya. Tapi orang yang punya prinsip, orang yang punya rencana, orang yang punya goal gitu. The Emperor. Iya kan? Yang pasti. Dan mungkin buat beberapa dari kamu kamu pengen ini, yang karena yang aku lihat di sini, kamu pengen sesuatu yang jelas strukturnya, jelas sistemnya, jelas siapa gue, jelas statusnya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sempat menjalin hubungan-hubungan ataupun menjalani satu hubungan tanpa ya dengan status-status yang nggak jelas gitu loh. Dan ini diakibatkan kamu terlalu mungkin cepat terbawa perasaan sehingga kamu cepat cepat mengharap yang jauh gitu loh. Padahal
Yang kamu hadapin adalah orang-orang yang labil, yang masih nggak jelas-jelas gitu loh, masih yang pengen main-main, yang nggak menentu. Tapi seringkali kamu mungkin jatuh hati ataupun jatuh ke dalam pelukan orang yang passionate, yang membara, yang membakar gitu ya. Diakibatkan bisa jadi mungkin kamu melihat dari cara berbicaranya gitu loh, ataupun orang yang kasih apa sesuatu yang romantis-romantis lah gitu loh pokoknya. Tetapi bukan itu ternyata yang kamu inginkan. Kalau aku lihat di sini gitu. Oke, Pisces. Tapi banyak sekali loh orang di sini. Ini banyak sekali orang dan banyak energi yang masih, yaitu aku bilang kayak energinya orang akil balik. Orang yang masih ada pancaroba. Sedangkan yang kamu pengen kan ini orang yang solid ya. Oke, Pisces, ini adalah untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Pisces yang couple, kita masuk ke dalam readingan kalian ya yang berpasangan Agustus 2021. Pisces yang berpasangan, ada apa cerita cintanya? The Hangman. Aku melihat di sini kamu ada dalam satu situasi dan kondisi di mana kamu masih mungkin belum mengambil satu langkah ataupun satu tindakan ataupun satu keputusan. Gua mau ngapain, gua mau kemana, atau ini adalah hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu merasa mungkin kamu ada di dalam hubungan yang mengambang, kayak kamu digantung gitu ya oleh seseorang. Kamu nggak tahu apakah hubungan ini akan berjalan terus ke depan ataukah ini akan berantakan. Kamu lagi mengamati gitu loh. Kamu lagi mengamati, kamu lagi melihat, kamu lagi mencermati keadaan dan situasi dalam kondisi ini, kelakuan dari orang yang dealing dengan kamu atau orang yang bersama kamu pada saat ini. Kamu lagi berusaha melihat sisi lain, dari sudut pandang lain, baiknya gimana gitu loh. Hal yang harus gue lakukan tuh sebaiknya seperti apa. Tapi kamunya masih ada di situ. Buat beberapa dari kamu mungkin merasa sebagai pihak yang dirugikan atau tersakiti atau menjadi korban di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu, oke? Eight of Cup. Iya, kalau aku lihat di sini hubungan ini belum terlihat jelas arahnya. Karena aku lihat ini satu orang sempat walk away. Tapi dia datang balik. Dia kembali. Dan mungkin ini kamu jadi sebenarnya gimana? Dia bisa datang dan pergi sesuka dia. Perasaan gue gimana? Dia ninggalin gue tanpa ada kabar, tanpa ada penjelasan, tanpa ada, ya dia pergi aja gitu ya. Dia sibuk dengan kehidupannya, dengan dirinya, dengan kesenangannya, dengan kebutuhannya dan lain sebagainya. Terus tapi nggak ada penyelesaian gitu loh. Yang aku lihat tuh nggak ada penyelesaian. Jadinya kamu bingung, ini tuh apa sih? Ini hubungan ini kemana sih? Tapi gue ngerasa masih ada di dalam hubungan ini. Masih ada sangkutan, masih ada connection antara kamu dengan dia. Tapi dia balik lagi nih. Nine of Wands. Cuma masih bertahan kalau aku lihat ya. Masih berusaha dipertahankan, tapi ya struggling ya. Berusahanya tuh nggak smooth
Karena kalau yang aku lihat sebelum-sebelumnya udah banyak kerikil-kerikil, bahkan batu bata, batu bara, batu kali yang menyandung-nyandung hubungan kamu. Jadi nggak smooth gitu loh. Tapi kamunya mungkin berusaha bertahan, nggak give up gitu ya, kepada orang ini, dan makanya kamu tetap menggantung di situ karena kamu tahu mereka akan balik lagi. Cuman kamu mulai, gue gimana? Perasaan gue gimana? Mereka bisa begitu sampai kapan sama gue? Tapi kamunya tetap tetap berpegang, masih masih tetap megang ini, komitmen kamu, hubungan kamu, orang ini gitu ya. Masih belum menyerah. Ace of Pentacles. Tapi tidak ada insurance, tidak ada kepastian bahwa mereka ini nggak begini lagi. Gitu loh masalahnya. Ace of Pentacles. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu juga kayak nggak punya pegangan. Iya, kayak nggak punya pegangan. The Star card. Kamu berusaha bertahan, tapi apa yang kamu lihat, walaupun mereka kembali datang, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ekspektasi dari orang ini ataupun dari hubungan ini, itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan lama-lama ngelihat ini semua, kamu jadi mulai lama-lama redup gitu loh. Redup harapan kamu terhadap mereka, redup pengharapan kamu. Karena mungkin mereka datang tapi mereka tidak menunjukkan usaha untuk memperbaiki diri, tidak menunjukkan ataupun memberikan apa yang kamu harapkan dari mereka. Dan aku lihat sih mengenai perbaikan gitu ya, dari sikap, dari apa yang kalian punya gitu loh. Jadi seakan-akan ya lu balik aja karena mungkin mereka kesepian. Lu balik karena lu punya masalah. Lu balik karena lu butuh sesuatu. Magician in reverse. Nggak tahu menempatkan harapan kamu di mana, tapi aku ngelihat kayak kamu ngelihat kayaknya kondisi ini kok kayak nggak bisa diobatin ya, kayak nggak bisa dipulihkan ya, karena kamu ngerasa gue doang yang usaha, padahal gue yang udah ditinggalin. Seharusnya kan mereka yang lebih banyak gitu loh memberikan usahanya, mereka yang harusnya lebih banyak menunjukkan niat ataupun maksud baik sama gue, tapi kok enggak. Gue yang bertahan, gue yang ngegantung di sini, mereka datang, gue yang lebih banyak ngasih perhatian, ngajak ngomong dan lain sebagainya, dan mereka kayak, tapi mungkin mereka orang yang pintar apa ya, memanipulasi gitu ya, memanipulasi pikiran kamu, perasaan kamu gitu loh. Karena aku lihat di sini mereka kembali karena ada yang dibutuhin. Lebih ke arah sana, ada sesuatu yang dibutuhkan. Untuk melihat apakah mereka benar-benar punya maksud baik dan niat baik di dalam hubungan ini dan terhadap diri kamu. Caranya gampang kalau aku ngelihat di sini. Mungkin buat kamu orangnya tricky sekali untuk dihadapin. Tapi caranya gampang, adalah dengan tidak memberikan apa yang mereka minta. Nah, kamu bisa melihat apakah benar-benar orang itu mau
di dalam hubungan ini. Keseriusan mereka itu cara ngelihatnya kayak begitu. Apa yang mereka pengenin itu yang kamu tahan. Kalau kamu tetap kasih, kamu nggak bakal tahu apakah mereka benar, dan kamu akan selamanya percaya dengan apa yang kamu ingin lihat dan ingin kamu dengar dan ingin kamu rasakan gitu loh. Eight of Swords. Tapi kamunya kayak apa ya, ngerasa mungkin terjerat akan cintanya, nggak bisa kemana-mana. Kamu ngerasa gue nggak bisa lepas, gue nggak kuat, gue nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Karena hubungan ini mungkin buat beberapa dari kamu sudah sampai ke tahap pernikahan, buat beberapa dari kamu, sehingga mungkin udah punya anak dan lain sebagainya. Cuma buat beberapa dari kamu, aku lihat kalaupun mereka tidak pergi meninggalkan gitu ya, tapi kamu merasa kayak ada di dalam hubungan itu tuh sendiri. Hubungan yang seharusnya berdua tuh kayak gue cuma ada sendiri di situ. Pasangan gue kemana? Gitu loh. Dan mungkin kalian tetap bersama dikarenakan sudah ada komitmen aja. Ya karena komitmen semata gitu loh. Tetapi manusia-manusianya dua ini loh. Hatinya, perasaannya itu ada di mana? Itu kan yang penting. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak penting komitmen apa segala macam, kan yang penting hati kita gitu kan. Tetapi ya dua-duanya penting gitu. Kenapa aku bilang komitmen dan status yang jelas mengenai hubungan itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu orang itu seperti apa. Walaupun misalnya kamu kan harus percaya, kamu kan harus percaya. Iya, kadang-kadang soalnya ada orang-orang yang menjadikan hubungan tanpa status ataupun eh, komitmen yang jelas itu sebagai, ya jadi kayak punya jalan pintas. Kalau ada apa-apa ya udah, kalau ada apa-apa kan kita nggak ada komitmen, kan kita nggak ada status yang ini gitu loh. Sering terjadi seperti itu zaman sekarang. Aku banyak klien yang mengalami hal tersebut, orang Indonesia, orang luar, banyak sekali yang kejebak dengan hal itu di saat mereka bahkan kadang-kadang udah sampai misalnya rugi masalah materi atau bahkan sampai hamil dan lain sebagainya. Udah banyak banget yang dikorbankan gitu ya. Yang satunya ya karena tidak ada pegangan ini, dia nggak bisa mengkomplain, tidak bisa mengklaim apa-apa gitu loh. Itu hanya cerita ya. Ten of Swords. Ya, makanya bertahan, jangan sampai ini berakhir, jangan sampai ini bubar, jangan sampai ini runtuh. Kamunya masih masih ada di situ gitu loh. Karena kamu tuh ini yang benar. Ini yang harus gue lakuin. Dan gue harus pasrah aja di sini. Benar. The Chariot. Knight of Cup. Six of Wands. Oke, kita lihat dulu ya yang satunya. Empress. Ace of Wands. Justice card. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, salah satu orang di sini itu punya kecenderungan kayak berusaha mengendalikan, berusaha mengontrol. Mungkin juga orang ini agak kurang kerasan dikarenakan dia merasa terlimit, dia terbatas geraknya, dia nggak bisa bebas, dia nggak bisa bergaul mungkin dengan siapa saja, dia mungkin nggak bisa melakukan apa yang dia pengenkan, mungkin waktunya jadi terbatas, mungkin geraknya jadi terbatas. Karena kalau yang satu ini aku lihat ada punya kecenderungan mengendalikan
Atas dasar sebenarnya dia sayang, atas dasar sebenarnya dia cinta. Tetapi mungkin ngelakuinnya tuh over. Jadinya membuat tidak nyaman situasinya, membuat tidak nyaman si orang yang bersamanya. Dan aku lihat di sini orang ini orang yang apa ya, uh, punya passion, punya hal yang membara di dalam dirinya dan dia butuh menyalurkan itu. Sehingga mungkin aku ngelihat ada hal-hal yang, dan mungkin buat mereka ya, kalau yang aku rasain, orang ini tuh masih banyak hal yang dia mau explore. Ini di dalam hubungan cinta asmara. Buat beberapa dari kamu mungkin dia masih belum mau settle down, dia masih banyak mau kenal orang, dia masih belum mau, kayak masih belum yakin bahwa dia mau berlabuh di sini gitu loh. Jadi dia masih mau teman-teman, masih mau banyak bergaul, dia masih mau, sedangkan mungkin kamunya pengen satu hal yang serius, pengen hubungan ini sampai ke pernikahan gitu loh. Tapi kalau aku lihat dari sisi dia, belum kepikiran ke sana. Gue nggak bisa mutusin, gue masih belum tahu apa maunya gue. Buat beberapa dari kamu, mungkin ada sesuatu yang terjadi, ini spesifik banget ya, ini spesifik banget. Yang terjadi karena hubungan kamu, yang menyebabkan mungkin salah satu orang di dalam hubungan ini hamil gitu ya, dan dia freaked out, nggak mau bertanggung jawab. Spesifik, mungkin satu orang. Tapi aku ngelihat cerita itu sempet tadi barusan. Cuma kalau aku lihat di sini, iya ini masalahnya, yang satu sudah mau settle down, yang satu sudah mau, udah, gue udah nyaman sama lo, gue mau masa depan bersama lo. Yang satu lagi, gue belum yakin, belum tahu. Jadi saat, pernah kan ngedengar cerita itu, di saat dua pasangan, yang satunya belum siap, terus yang satunya tuh kayak terburu-buru gitu loh. Rasanya tuh kayak begitu. Dia tuh pengen terburu-buru membawa hubungan ini tuh ke tahap selanjutnya, sedangkan yang sini belum ready. Jadinya dianya tuh, dia masih belum mau terkekang gitu loh. Dia masih belum mau, uh, karena mungkin buat mereka yang namanya komitmen pernikahan dan lain sebagainya itu hanyalah seperti penjara, atau bisa menjadi hal tersebut buat mereka. Makanya mereka masih belum, masih nggak tahu. Gue nggak mau ke situ, gue nggak mau ke situ gitu loh. Jadi mungkin karena dia tuh banyak berbohong untuk kesenangan dia. Kalau aku lihat di sini, banyak berbohong, banyak ngomong yang tidak sebenarnya tuh, mungkin dia takut karena dia tahu kamu nggak bakal bolehin, dia takut kamunya ngambek, dia takut jadi berantem, dia banyak mungkin nyembunyiin banyak hal untuk kesenangannya dia. Mungkin dia suka main game. Bahkan mungkin buat beberapa dari kalian ini bukan masalah ada orang lain atau apa. Buat beberapa dari kalian, makan ini adalah hal-hal yang kayak anak kecil suka ngelakuin, atau anak remaja gitu ya, yang suka main, suka apa. Cuman dia tahu si pasangannya ini pasti nggak bolehin, pasti bakal marah-marah, pasti bakal jadi berantem dan lain sebagainya. Daripada gue berantem, mendingan gue bohong gitu. Aku ngeliatnya seperti itu untuk beberapa dari kamu. Kita lihat ya, ada energinya siapa di sini. Ada Libra, ada Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Aquarius, Gemini, Virgo. Itu yang aku lihat, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Nah, ini adalah readingan untuk kamu. Terima kasih sudah nonton.
videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.